Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat, khususnya di Indonesia. Ada banyak sekali cerita mitos yang dipercaya secara turun-temurun di Indonesia ini. Lalu, apakah mitos-mitos ini benar adanya? Menurut masyarakat, mitos-mitos tersebut memiliki arti tersendiri loh. Berikut ini beberapa mitos yang banyak dipercaya oleh masyarakat. Yang pertama, mitos kejatuhan cicak. Menurut masyarakat, cicak yang jatuh ke bagian tubuh tertentu memiliki arti tersendiri loh guys. Nah, berikut ini beberapa arti mitos kejatuhan cicak. Cicak jatuh di kepala. Mitos cicak jatuh di kepala ini memiliki beberapa arti. Yang pertama dan banyak dipercaya adalah salah seorang anggota keluarga kita akan meninggal dunia. Selain itu, arti lain mitos ini yaitu kita akan mengalami kesulitan dalam mencari rezeki. Mitos ini juga memiliki arti bahwa kita akan mengalami musibah atau kecelakaan. Cicak jatuh di pundak. Mitos kejatuhan cicak di pundak dipercaya akan mengalami kesialan berupa kehilangan pekerjaan. Arti lain mitos ini adalah akan ada salah satu anggota keluarga yang akan mengalami kesialan atau musibah. Nah, masih banyak lagi mitos yang berhubungan dengan hewan melata ini. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa kematian, musibah, dan rezeki itu datangnya dari Tuhan, bukan dari cicak. Karena yang menciptakan cicak pun adalah Tuhan, sehingga kita tidak memiliki hak untuk mengkaitkan suatu kejadian atau musibah dengan seekor binatang. Mitos potong rambut saat hamil sebabkan bayi cacat. Potong rambut saat hamil menjadi perdebatan. Potong rambut pada saat hamil bisa dibilang membuat bayi cacat. Nah, terus gimana nih kalau rambutnya nggak boleh dipotong sampai dengan 9 bulan? Mungkin bisa jadi kayak Rapunzel nantinya ya. Jangan khawatir karena ternyata ini hanya mitos. Karena tidak ada keterangan medis yang membuktikan hal ini membahayakan ibu hamil dan janin secara langsung. Di dunia medis tidak ditemukan bahaya memotong rambut ketika hamil, terlebih jika hal itu memberi kenyamanan. Tetapi Anda harus memperhatikan aturan dalam memotong rambut ya. Bagi calon ibu, hal yang terpenting adalah menghindari pemakaian vitamin rambut atau produk kimia yang akan masuk ke dalam pori-pori kulit kepala, sebab dapat membahayakan kondisi janin bayi dan ibunya. Rumah tusuk sate. Menurut pengertiannya, rumah tusuk sate merupakan rumah yang posisinya terletak di tengah jalur pertigaan sebuah jalanan. Keberadaan rumah ini dapat dilihat seperti memotong salah satu jalur pertigaan sehingga nampak seperti jalan buntu. Jika menemukan rumah dengan kondisi letak seperti ini, tak jarang orang akan berpikir ulang untuk membelinya lantaran banyaknya mitos yang kurang baik seputar rumah tersebut. Apa saja mitos yang paling sering terungkap? Yang pertama, pemilik rumah mudah sakit. Mengingat ada di ujung jalan, aliran angin bagi rumah tusuk sate sangat kuat, sehingga dianggap membawa nasib buruk bagi pemiliknya. Ada yang mengatakan pemilik rumah akan mudah sakit. Mungkin karena aliran angin yang kuat tersebut dapat menyebabkan debu dan kotoran dapat masuk ke area rumah ya kan? Namun hal tersebut tidak hanya terjadi di rumah tusuk sate saja loh guys. Faktanya dimanapun lokasi rumah kita, debu bisa masuk kapan saja apabila terbawa oleh angin. Tinggal bagaimana cara kita mencegah agar debu tidak dapat masuk ke dalam rumah kita. Solusinya yaitu buang jauh-jauh rasa malas Anda untuk membersihkan rumah setiap saat. Karena debu bisa masuk ke dalam rumah kapan saja dan lewat mana saja. Mitos yang kedua yaitu memberikan nasib buruk. Rumah tusuk sate juga dikatakan membawa kesialan bagi pemilik rumah. Misalnya, pemilik mengalami kerugian atau kegagalan dalam bisnis dan pekerjaannya. Kok bisa ya? Karena letaknya yang berada di persimpangan jalan, sehingga jika ada kendaraan yang mendadak mengalami remblong
atau pengendara kurang fokus, maka kemungkinan kendaraannya dapat menabrak rumah Anda yang menyebabkan kerusakan pada rumah tersebut. Tapi jangan khawatir, hal itu tidak bisa membuktikan tentang mitos rumah tusuk sate tersebut. Bahaya seperti kasus kecelakaan remblong atau pengendara kurang fokus bisa terjadi di rumah-rumah mana saja yang lokasinya berada di dekat jalan raya, khususnya jalan yang menurun. Solusinya, Anda bisa menempatkan pot bunga besar atau taman kecil di tepi jalan, sehingga kendaraan dari arah depan menjadi lebih waspada, atau membuat pagar besi di depan rumah agar setidaknya mengurangi dampak kerusakan pada rumah Anda. Fiksi lain yang beredar bagi pemilik rumah tusuk sate adalah kondisi keluarga yang tidak harmonis dan sering bertengkar, seakan hawa panas selalu ada di dalam rumah Anda. Mungkin lagi ada yang bermain api di dalam rumah kali ya. Disebabkan posisi rumah yang langsung menghadap persimpangan jalan, memudahkan teriknya sinar masuk ke dalam rumah sehingga hawa rumah seakan panas. Kondisi panas turut membuat Anda dehidrasi dan tidak fokus, sehingga mudah terbawa emosi. Namun, lagi-lagi hal ini juga tidak bisa menjadi bukti kuat tentang mitos rumah tusuk sate. Karena hal seperti ini tidak hanya terjadi di rumah tusuk sate saja ya guys. Kalau cuaca panas di rumah manapun pastinya akan terasa panas ya. Apalagi untuk rumah yang posisinya menghadap ke timur ataupun ke barat, di mana posisi tersebut merupakan arah terbit dan terbenamnya matahari. Solusinya, Anda dapat menambahkan kanopi atau rooster untuk menghalangi sinar matahari langsung ke tembok, memasang kain putih tipis di jendela, dan menambahkan alat pendingin ruangan seperti kipas angin atau AC. Nah, bagaimana? Apakah Anda masih percaya soal mitos-mitos tersebut? Masih ada banyak sekali mitos yang sampai saat ini masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat. Namun perlu diingat, sebagai orang yang beragama, kesialan dan kebahagiaan itu semua datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka jangan lupa untuk berdoa dan meminta yang terbaik dari Tuhan. Sekian video dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.